Untuk Gimana? pertanyaan selanjutnya dari Bapak Slamet, J? beliau bertanya bahwa di sekolah kan ada berbagai macam kelas. Mungkin ketika Mm-mm. MTS ada kelas 1, 2, 3. Nah, bagaimana instrumen yang dipakai untuk mengasesmen dari setiap kelas itu, Bu? Kemudian pertanyaan keduanya tadi di UDL itu kan ada penyesuaian kebutuhan anak. Nah, apakah Ya. sama dengan yang diferensiasi learning atau tidak? Begitu. Hmm. Yang yang pertama tadi terkait instrumen asesmen ya, apakah diseragamkan atau tidak untuk masing-masing level ya jenjang pendidikan itu ya Mbak ya. Kemudian yang kedua UDL tadi. Yang UDL itu kan ada penyesuaian kebutuhan Mm-mm. anak. Dan apakah Ya. sama dengan diferensiasi learning atau tidak? Oke, oke Pak. Selamat dari mana Mbak Dewi tadi? Dari Cilegon, Bu. Oke Pak Selamat, ini untuk instrumen yang digunakan apakah harus sama? Kebetulan Pak Selamat mengajar di kelas 1, 2, dan 3 gitu ya. Nah, instrumennya sama Pak kita tadi. Jadi kalau tadi saya buka ya Pak ya, kita sama untuk asesmen terkait dengan sebelum menentukan apakah kita menggunakan Universal Learning UDL ya atau Universal Design of Learning gitu ya. Itu ataupun menggunakan adaptasi kurikulum yang kita lakukan instrumennya sama Pak. Mulai dari jenis disabilitas, masalah dan kebutuhan dari siswa tersebut. Itu yang menjadi dasar kita. Jenis disabilitas kan misalnya belum terlihat, kadang kan UIN itu kan juga kadang belum kayak mental, mental dan intelektual itu kan yang tidak terlihat ya Pak Selamet ya. Kadang orang, oh ini nggak ada hambatan, tapi ternyata setelah masuk semester 1 loh, kok nggak bisa mengikuti perkuliahan, loh IPK-nya kok under 2, kemudian ini kok anak ini kenapa sering gemeter, sering tremor kayak gitu kan. Nah, dari situ kita baru bisa melakukan asesmen. Oh, kalau jenis disabilitas netra tuli kan kelihatan sekali ya. Kalau kayak gitu berarti kita harus bekerja sama dengan profesional untuk melakukan asesmen sebenarnya jenis disabilitasnya apa. Kemudian masalah hambatan-hambatan yang dihadapinya apa. Nah, itu. Jadi terus kebutuhannya untuk bisa mengikuti pembelajaran apa. Misalnya apakah dia butuh pendamping ataukah dia butuh ini apa namanya Pak, asistif teknologi untuk dia bisa lebih bisa memahami atau apa. Nah, itu kemudian ditulis pada form assessment dan untuk semua jenjang baik SD, SMP sampai perguruan tinggi itu sama untuk jenis asesmen awalnya. Nah, setelah itu baru ditentukan ketika oh ternyata intelektual disabilitas, maka yang dilakukan RPS itu tidak berdasarkan pada Universal Design for Learning, tetapi didasarkan pada adaptasi kurikulum. Karena apa? Adaptasi kurikulum ini sifatnya sudah lebih mendalam dibandingkan ULD tadi, seperti itu. Nah, tapi kalau, oh ini jenis disabilitasnya adalah disabilitas yang slow learner ringan gitu ya. Oh ya, kayak pakai ULD masih bisa, maka bisa dipilih ULD seperti itu. Jadi untuk instrumennya sama seperti itu. Nah, kemudian itu ya Pak Slamet untuk pertanyaan pertama, yang di UDL tadi ada penyesuaian kebutuhan gitu ya. Apakah sama dengan diferensiasi learning gitu ya. Nah, ini yang kemudian kadang kita ini agak kebingungan juga ya. Bedanya apa sih Bu dengan penyesuaian kebutuhan gitu ya? Kita lihat lagi pada prinsipnya ya Bapak Ibu, ini kita cek supaya kita bisa ini. Secara umum saja sih ya Bapak ya, kalau untuk penyesuaian kebutuhan, apakah sama dengan diferensiasi? Itu saya kalau diferensiasi learning atau perbedaan dalam pembelajaran itu, menurut pengalaman kami di UIN ya kepada mahasiswa, anak-anak itu tetap kita berikan pembelajaran yang sama di kelas Bapak Ibu gitu ya. Misalnya saya itu pernah dalam satu kelas itu ada netra dan tuli. Nah, itu kan saya agak bingung juga tuh gimana nih kayak gitu. Tapi kemudian saya berangkat lagi pada Pak, oh ini ya hambatannya apa sih gitu ya. Maka untuk tuli saya minta note taker gitu ya. Jadi tetap pembelajaran yang saya berikan sama. Misal materi pada saat itu adalah karakteristik penelitian kuantitatif gitu ya. Maka yang tuli saya letakkan paling depan sehingga dia bisa melihat gerakan bibir saya dan juga dibantu note taker. Kemudian yang netra itu saya tempatkan juga di depan. Kenapa? Supaya bisa lebih jelas mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, itu ya, itu untuk proses pembelajarannya. Itu kan sudah masuk pada level
saya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya di sini bukan kebutuhan materinya yang saya sedikitkan, bukan. Materinya tetap sama gitu ya, satu kelas. Bahkan di kelas itu ada yang lebih banyak kan yang non disabilitas, difabelnya cuma ada 2 tadi. Tetapi supaya informasi yang saya berikan kepada seluruh siswa saya atau di dalam kelas itu baik yang non disabilitas atau difabel, maka yang saya lakukan adalah dengan menambahkan perangkat perangkat pembantu. Yang pertama tadi untuk yang netral saya letakkan di depan, dan juga saya memberikan soft copy atau file nih ya, file dari materi saya supaya bisa dia pelajari. Kemudian yang kedua untuk yang tuli, selain saya berikan note taker atau pendamping, saya juga meletakkan dia di depan supaya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Begitu sih Pak Slamet ya, kayak gitu. Jadi bukan kemudian membedakan gitu ya, difference of learning itu enggak, tetapi tetap ada kelas yang sama. Jadi Bapak Ibu, ini yang perlu saya sampaikan, inklusif itu bukan memisahkan gitu ya, tapi apa ya, menyatukan siswa disabilitas dengan non disabilitas dalam satu kelas gitu ya. Jadi misalnya ada ini ya, ada anak ABK ini ya, tetap kita letakkan di satu kelas. Tidak seperti di segregasi, sistem segregasi itu kan kayak SLB ya, itu memisahkan gitu ya. ASLB A B C D seperti itu. Gitu sih Pak Slamet, nyambung nggak ya kira-kira ya jawaban saya dengan pertanyaannya ya? Itu. Iya. Mungkin Ibu, berarti kalau saya lihat di sini diferensiasi itu berarti si anak ini mereka tetap mendapatkan materi yang sama, hanya saja perlakuannya ataupun pemberian apa ya, untuk apa istilahnya, media pengajarannya itu berbeda gitu, tapi materinya tetap sama gitu ya. Iya, tetap sama Pak Samad gitu ya. Tapi ada hal juga yang tadi kalau pada prinsip UDL itu kan kita tidak banyak merubah gitu ya, tidak banyak merubah materi itu gitu ya. Maka untuk diferensiasinya juga tidak ada pembedaan yang terlalu jauh. Tetapi pada adaptasi kurikulum itu yang kita banyak melakukan perubahan. Misalnya CP-nya ya Pak, untuk misal CP untuk yang non disabilitas ada 10. Maka untuk yang intelektual disabilitas cukup 8. Ujiannya pun kita modifikasi seperti itu. Tapi ya ini tadi balik lagi ya, sesuai pada hasil asesmennya tadi seperti itu. Jadi tapi materi itu tetap tetap kita sampaikan, dalam artian ada tidak terlalu banyak mengurangi, tetapi materi yang diberikan juga sama. Seperti itu sih Pak Sama, dan juga kita memberikan kemudahan dengan cara media-media yang ini ya, yang digunakan gitu. Oke, cukup Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soalnya kan juga sama bukunya ya. Nanti bisa dibaca. Oh, terima kasih. Ya, Bang, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Bu Astri atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya, Bapak Slamet.